Selamat siang Pak Sucipto dan juga teman-teman. Pada saat ini kelompok kami akan membahas mengenai Indofarma. Sejarah Indofarma berawal di tahun 1918, di mana Indofarma merupakan sebuah pabrik berskala kecil di rumah sakit pusat pemerintah Hindia Belanda yang memproduksi salep dan juga kaset pembalut. Di tahun 1931 pindah ke Manggarai dan mulai dikenal sebagai pabrik obat Manggarai dan mulai memproduksi obat-obatan tablet dan juga injeksi. Kemudian tahun 1942 diambil alih oleh pemerintahan Jepang. Kemudian di tahun 1950 diambil alih oleh pemerintahan Indonesia di bawah pengelolaan Departemen Kesehatan. Kemudian tahun 1981 berubah status menjadi Perusahaan Umum Indonesia Farma atau Perum Indofarma. Kemudian tahun 1996 berubah status menjadi Persero. Kemudian di tahun 2000 Indofarma mendirikan anak perusahaan yaitu PT Indofarma Global Medica. Kemudian di tahun 2013 mendirikan laboratorium uji klinis. Di tahun 2019, PT Indofarma telah memiliki 281 jumlah obat dengan persetujuan izin edar. Indofarma sendiri merupakan BUMN yang bergerak di bidang farmasi dan memproduksi obat-obatan yang berkualitas. Kantor pusatnya berada di Bekasi. Kepemilikan saham terbesarnya dipegang oleh pemerintahan RI sebesar 80,664%, dan sisanya dipegang oleh masyarakat di mana masing-masing kurang dari 5%. Kemudian memiliki anak perusahaan di mana juga bergerak di bidang farmasi yaitu PT Indofarma Global Medica. Kemudian memiliki 281 jumlah obat. Produk-produknya meliputi obat-obatan yang dijual bebas atau OTC, kemudian obat generik berlogo atau OGB, obat generik bermerek dagang, dan juga alat-alat kesehatan. PT Indofarma sudah memiliki sebanyak 1.374 karyawan. Selanjutnya adalah produk, di mana pada PT Indofarma terdapat kelompok produk yang dihasilkan, yaitu ada drugs, ada diagnostic and medical equipment, dan extract and natural medicine, di mana produk-produknya adalah ethical generic, di mana itu merupakan obat yang telah habis masa patennya, dan memiliki penamaan obat yang sama dengan zat aktif berkhasiat yang dikandungnya, sesuai dengan nama resmi International Non-Proprietary Names yang telah ditetapkan dalam Pharmacope Indonesia. Yang kedua adalah ethical branded, di mana itu merupakan obat generik yang diberi nama atau merek dagang. Yang ketiga adalah over the counter, di mana itu merupakan obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter, seperti obat bebas terbatas, obat herbal, dan suplemen makanan. Yang keempat adalah alat kesehatan, yaitu alat kesehatan itu bisa berupa alat untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mendiagnosis suatu penyakit atau kondisi pasien. Di mana pada PT Indofarma ini, alat kesehatan yang diproduksinya adalah tempat tidur pasien dan kamera pendeteksi dini penyakit kanker serviks dengan merek Smart Cerviscope. Berikut adalah diagram dari jumlah dan komposisi produk Indofarma berdasarkan kelompok produk tahun 2019, di mana produk yang dihasilkan berjumlah 281, dengan jumlah paling banyak dipegang oleh ethical generic, di mana persenannya adalah 57,14%. Selanjutnya adalah program PT Indofarma, di mana pertama adalah pengembangan pasar. Strategi utama yang akan dikembangkan oleh perusahaan adalah membangun pasar baru untuk obat-obat yang telah diproduksi guna mencapai target yang dibuat perusahaan. Perusahaan juga akan membangun anak perusahaan di mancanegara untuk mempermudah pemasaran. Kedua adalah peningkatan produksi, di mana meningkatkan produksi karena bertambahnya pasar akan membuat permintaan konsumen akan terus meningkat. Jadi perusahaan harus siap dan mampu mengatasi di saat terjadinya lonjakan permintaan dari pasar. Kemudian lanjut ke bisnis model Canvas. Yang pertama ada key partners, ada PT Pelangi Indah Lestari, salah satu perusahaan perdagangan obat tradisional, kemudian 3M Company, kemudian Mustika Ratu, kemudian Korean Medical Devices Support Center, dan juga ada SWS. Kemudian lanjut ke key activities-nya, ada yang pertama logistik ke dalam, yaitu pengontrolan bahan baku dan juga supplier bahan baku. Kemudian lanjut ke operasinya, di sini adanya proses produksi dan juga quality controller atau pengendalian produk supaya memastikan bahwa produk yang diproduksi ini sudah sesuai dengan prosedur CPOB. Kemudian lanjut ke logistik keluar, terdiri dari adanya pengemasan dan juga pengiriman atau distribusi, dan juga ada controller guna untuk mengontrol jumlah produk yang dipasarkan atau yang disebarkan. Kemudian lanjut ke pemasaran, itu ada banner ataupun kerjasama dengan vendor lain. Kemudian lanjut ke key resource-nya, itu ada bahan baku obat generik,
kemudian bahan baku ekstrak tanaman, bahan baku untuk alat kesehatan, terus kemudian juga ada mesin pabrik, dan juga karyawan maupun distributor. Untuk value propositions-nya, di mana PT Indofarma ini termasuk perusahaan BUMN sehingga lebih terpercaya, kemudian juga harga obat generiknya cukup terjangkau atau murah, kemudian memiliki kualitas produk yang baik, dan pastinya sesuai dengan prosedur CPOB, kemudian distri obat yang sudah menyeluruh ke penjuru Indonesia sehingga cukup mudah untuk didapatkan. Untuk customer segmennya, rumah sakit, para medis, pasien yang membutuhkan obat, laboratorium. Customer relationship-nya dengan melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan, memberikan diskon khusus pada produk tertentu, dan menjadi distributor di setiap daerah. Untuk channel yang digunakan, website, media sosial, call center, dan iklan. Untuk cost structure-nya, gaji karyawan, biaya perawatan pabrik, biaya import, bahan baku, biaya ekspor, biaya iklan, serta media promosi lainnya, biaya untuk program sosial, dan biaya transportasi. Untuk revenue streams-nya, net sale, penjualan produk obat, generik, penjualan suplemen makanan, penjualan ekstrak tanaman, dan penjualan alat kesehatan. Selanjutnya adalah analisis SWOT, di mana strength-nya memiliki pangsa pasar tersendiri sebagai BUMN, memiliki kualitas obat generik yang murah dan berkualitas COPB, distribusi yang sudah menyeluruh ke penjuru Indonesia, promosi yang sudah mencapai ke luar negeri, spesialis obat prevensi, struktur kerja yang baik dan jelas. Untuk weakness-nya, jenis obat kurang bervariasi, kesulitan bahan baku, kemasan produk dengan desain baru masih belum menyeluruh ke seluruh produknya. Untuk opportunities-nya, dengan menjadi perusahaan farmasi BUMN, membuat ruang lingkup pemasaran serta pendistribusian produk menjadi lebih luas. Kepercayaan produk yang baik di kalangan masyarakat berkat banyaknya sosialisasi produk mereka. Produk sudah dengan pedoman COPB meningkatkan nilai produk. Untuk threats-nya, banyaknya kompetitor yang kini telah memproduksi obat baru seperti obat herbal. Bahan baku tertentu sudah didapatkan, pengembangan produk non-generik belum optimal, di mana mayoritas pada produk generik, motivasi SDM dan budaya kerja serta proses bisnis yang belum menyeluruh. Selanjutnya adalah Porter 5 Forces. Pertama ada competitive rivalry dengan PT Kimia Farma dan PT KW Farma. PT Kimia Farma dia sudah mulai mengembangkan segmen penjualan produk kosmetika dan suplemen makanan serta komersialisasi produk bahan baku obatnya. Kemudian dia juga sudah berdiri lebih lama, tentu brand identity dan brand loyalty-nya itu jadi lebih kuat. Untuk PT KW Farma, dia memulai ekspansi pasar yang lebih luas. Selanjutnya ada supplier power medium, karena bahan baku terutama segmen usaha obat masih bergantung pada pemasok impor yang terbatas. Kedua ada buyer power, dia low karena harga obat generik masih dalam jangkauan konsumen dan tidak berbeda jauh dengan produsen lain. Selanjutnya set of new entry medium, karena meskipun ada ancaman produsen obat dari Vietnam, namun bisa saja terhambat karena ada Permenkes tahun 2008. Threat of substitution-nya medium, karena produk yang dihasilkan oleh Indofarma ini bisa tergantikan oleh produk herbal lain seperti jamu ataupun obat-obatan tradisional Cina. Selanjutnya adalah social impact. Pertama ada social impact dalam lingkungan hidup, yaitu membantu membangun area terbuka hijau dan membuat resapan air dalam pembuatan sumur resapan sejumlah 4 buah, masing-masing berkedalaman 60 meter. Kemudian ada gerakan Ayo Buang Sampah Obat yang bertujuan untuk meningkatkan peran pelaku usaha dan masyarakat dalam pengawasan obat ilegal dan penyalahgunaan obat. Selanjutnya adalah social impact pengembangan sosial kemasyarakatan. Pertama ada program kemitraan untuk melakukan pembinaan terhadap usaha kecil dan memberikan dana berupa pinjaman kemitraan. Selanjutnya ada program bina lingkungan, yaitu untuk memberdayakan sosial ekonomi masyarakat di sekitar wilayah usaha perseroan. Selanjutnya ada social impact, program bantuan filantropi, yaitu memberikan bantuan obat-obatan sebagai upaya peningkatan kesehatan masyarakat di Jawa dan Bali, serta bantuan perbaikan sarana ibadah di Manggarai, DKI Jakarta. Kemudian selanjutnya ada program BUMN hadir untuk negeri. Yang pertama ada Mudik Bareng BUMN 2019. Ada disediakan 3 unit bus untuk mudik. Kemudian pada peringatan HUT RI ke-74 di Sulawesi Tenggara, mereka melaksanakan kegiatan seperti safari Ramadan, kuliner gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, dan sebagainya.
Terakhir ada program Siswa Mengenal Nusantara, yaitu program pertukaran pelajar siswa Sulawesi Tenggara ke Bangka Belitung dan sebaliknya. Berikut terlampir laporan keuangan dari PT Indofarma yang dicapai pada tahun 2019, dan di sini kita dapat melihat terdapat peningkatan dari tahun sebelumnya. Kemudian untuk rekomendasinya dapat meningkatkan dan memperbaiki mutu produk, serta melakukan pengembangan dan juga inovasi untuk menghasilkan produk baru yang lebih berkualitas, kemudian mengadakan pelatihan-pelatihan secara berkala, untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan juga kesadaran akan pentingnya cara pembuatan obat yang benar, kemudian meningkatkan promosi produk khususnya obat-obatan OTC, dapat melalui sosial media, kemudian meningkatkan ekspor produk.